sahabat channel Lansia Sehat yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga tubuh sahabat semua terasa segar, hati lapang, dan pikiran tenang. Coba tulis di kolom komentar, sahabat saat ini menonton dari daerah mana? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, atau bahkan dari luar negeri? Saya juga ingin tahu usia sahabat sekarang berapa dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini. Tidak masalah kalau sahabat sedang berada dalam masa pemulihan atau sedang berjuang mengatasi penyakit tertentu, karena di sini kita saling mendoakan. Saya selalu percaya bahwa dukungan, doa, dan semangat dari komunitas seperti ini bisa menjadi salah satu obat yang paling ampuh, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia senja. Jadi, sebelum kita mulai membahas topik hari ini, izinkan saya memanjatkan doa untuk sahabat semua. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepada MU, limpahkanlah kesehatan yang sempurna kepada setiap sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menonton saat ini. Kuatkan tulang-tulang mereka, jernihkan penglihatan mereka, lapangkan pernapasan mereka, dan tenangkan hati mereka. Berikanlah mereka umur panjang yang penuh keberkahan, sehingga setiap hari yang mereka jalani menjadi hari yang bermanfaat, penuh sukacita, dan penuh rasa syukur. Amin. Sahabatku, kita semua tahu bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga soal bagaimana kita tetap merasa bugar, berenergi, dan bisa menikmati aktivitas sehari-hari tanpa terlalu banyak keluhan. Saya yakin, banyak dari sahabat yang pernah mendengar pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di usia sekarang, pepatah itu terasa semakin benar. Mencegah berarti mempersiapkan tubuh agar tetap kuat, bukan menunggu sampai sakit baru diobati. Salah satu cara mencegah penyakit adalah dengan memilih makanan dan minuman yang memberikan manfaat kesehatan nyata. Ada begitu banyak bahan alami di sekitar kita yang kaya nutrisi, tetapi seringkali kita abaikan atau kita anggap biasa saja. Nah, hari ini saya ingin mengajak sahabat mengenal lebih dekat salah satu tanaman yang dijuluki pohon ajaib oleh para peneliti kesehatan dunia, termasuk WHO. Tanaman ini adalah kelor, atau dalam bahasa latinnya Moringa oleifera. Mungkin sebagian sahabat sudah akrab dengan kelor sejak kecil. Dulu, di kampung, kelor sering tumbuh di pekarangan rumah atau di tepi kebun. Ada yang memakainya sebagai bahan sayur bening, ada juga yang merebusnya untuk diminum airnya. Namun, banyak dari kita belum menyadari betapa luar biasanya kandungan gizi yang dimiliki daun kecil ini. Bahkan, menurut penjelasan dokter dan berbagai penelitian ilmiah, kelor menyimpan lebih dari sekadar nutrisi. Ia punya potensi besar untuk menjaga dan memulihkan kesehatan, terutama bagi kita para lansia. Kenapa kelor bisa begitu istimewa? Karena di dalam setiap helai daunnya, terkandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Bahkan, jumlahnya bisa lebih tinggi dibandingkan beberapa makanan populer yang sering kita banggakan. Nanti, di bab-bab berikutnya, kita akan membahas kandungan gizi ini satu persatu, dan mengaitkannya dengan manfaat yang benar-benar bisa kita rasakan. Saya tahu, ada sebagian dari sahabat yang mungkin berpikir, saya sudah terlalu tua untuk mencoba hal baru. Percayalah, tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Tubuh kita memang tidak muda lagi, tetapi sel-sel di dalam tubuh selalu memperbarui diri setiap hari. Jika kita memberi mereka nutrisi yang tepat, tubuh kita akan merespons dengan cara yang positif. Selain itu, saya juga ingin sahabat tahu bahwa pembahasan kita kali ini bukan hanya berdasarkan cerita turun-temurun, tetapi juga diperkuat oleh penjelasan medis dari dokter dan data penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, sahabat akan mendapatkan informasi yang akurat sekaligus praktis untuk diterapkan di rumah. Bayangkan jika setiap hari sahabat menambahkan kelor ke dalam menu makan, baik sebagai sayur, teh herbal, atau campuran jus sehat. Dalam jangka waktu tertentu, manfaatnya bisa mulai terasa. Mulai dari daya tahan tubuh yang lebih kuat, tidur yang lebih nyenyak, hingga keluhan nyeri sendi yang berkurang. Bahkan, ada sahabat-sahabat kita yang sudah mencoba rutin mengonsumsi kelor dan merasakan perbedaan signifikan dalam keseharian mereka. Testimoni seperti ini akan kita bahas nanti di bagian akhir, supaya sahabat juga bisa mendapatkan gambaran nyata. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, saya ingin kita semua mengingat satu hal penting. Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa kita serahkan sepenuhnya pada obat-obatan atau dokter. Dokter memang membantu, obat memang diperlukan, tetapi gaya hidup kita sehari-hari adalah faktor penentu yang paling besar. Dengan makanan yang sehat, pikiran yang tenang,
dan hati yang penuh syukur, kita bisa memberikan peluang terbaik bagi tubuh kita untuk tetap sehat di usia berapapun. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat positif. Dalam video ini, kita akan membahas 12 manfaat kelor untuk kesehatan berdasarkan penjelasan dokter, dilengkapi dengan informasi kandungan gizinya, serta kisah nyata dari orang-orang yang sudah merasakan khasiatnya. Saya akan mengajak sahabat memahami mengapa kelor bisa menjadi salah satu teman baik bagi tubuh kita, terutama di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan mulai dari dasar, mengenal kelor dari sisi sejarah dan penggunaannya dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia. Dari situ, kita akan semakin paham mengapa tanaman ini disebut pohon ajaib dan mengapa banyak peneliti modern tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Tetap bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena pengetahuan yang akan kita bahas ini bisa menjadi salah satu bekal penting untuk menjaga kesehatan di masa yang akan datang. Kita tidak hanya akan membicarakan teori, tetapi juga langkah-langkah praktis yang bisa langsung sahabat terapkan mulai besok pagi. Mari kita buka wawasan kita, sambil terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan kesehatan yang berlimpah untuk kita semua. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya, kita sudah saling menyapa, mendoakan, dan sedikit membicarakan betapa luar biasanya kelor sebagai pohon ajaib. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembahasan kandungan gizinya, mari kita kenali lebih dekat tanaman ini. Seperti apa bentuknya, dari mana asalnya, dan bagaimana sejarahnya digunakan sebagai bagian dari pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia. Memahami latar belakangnya akan membuat kita lebih yakin bahwa kelor bukanlah tren sesaat, melainkan warisan alam yang sudah teruji oleh waktu dan penelitian. Asal-usul kelor dan penyebarannya. Kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman yang berasal dari wilayah kaki pegunungan Himalaya di India bagian utara. Dari sana, kelor menyebar ke Asia Tenggara, Afrika, hingga Amerika Latin. Penyebarannya tidak lepas dari reputasinya sebagai tanaman serbaguna. Daunnya bisa dimakan, bijinya bisa dijadikan sumber minyak, bunganya bisa dijadikan teh, bahkan batangnya bisa digunakan sebagai bahan pagar atau kayu bakar. Di Indonesia, kelor sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita. Banyak desa yang menanam kelor di pekarangan rumah. Masyarakat menggunakan daunnya untuk sayur bening atau campuran masakan khas daerah. Bahkan di beberapa daerah, kelor dianggap sebagai tanaman yang memiliki nilai simbolis dalam tradisi adat dan spiritual. Walau dalam pembahasan kita kali ini, kita akan fokus pada manfaat medis dan nutrisinya. Kelor dalam tradisi pengobatan kuno. Di India, kelor sudah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan Ayurveda. Catatan kuno menyebutkan bahwa hampir semua bagian dari tanaman ini digunakan untuk terapi. Daun untuk meningkatkan stamina, akar untuk mengatasi masalah pencernaan, biji untuk membersihkan air minum, dan bunga untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Dalam ajaran Ayurveda, kelor dipercaya mampu menyeimbangkan dosha atau energi tubuh, yang berarti ia dapat membantu tubuh beradaptasi dan melawan berbagai penyakit. Di Afrika, kelor menjadi penyelamat di wilayah-wilayah yang rawan kekurangan gizi. Daunnya yang kaya vitamin dan mineral diberikan pada anak-anak dan ibu hamil untuk mencegah malnutrisi. Bahkan, pada tahun-tahun tertentu ketika paceklik melanda, kelor menjadi salah satu sumber makanan utama karena dapat tumbuh subur di tanah kering dengan curah hujan yang minim. Di Filipina, kelor dikenal dengan nama malunggay dan sangat populer sebagai bahan sup, terutama untuk ibu menyusui. Masyarakat percaya bahwa konsumsi kelor dapat meningkatkan produksi ASI. Keyakinan ini ternyata juga dibuktikan oleh beberapa penelitian modern yang menemukan bahwa kelor memang mengandung fitonutrien yang merangsang laktasi. Pengakuan dari dunia medis modern. Masuk ke era modern, kelor mulai mendapat perhatian serius dari para peneliti dan dokter di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahkan menjuluki kelor sebagai miracle tree atau pohon ajaib, karena kandungan nutrisinya yang luar biasa dan kemampuannya tumbuh hampir di mana saja. WHO merekomendasikan kelor sebagai salah satu sumber makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di negara-negara berkembang. Banyak jurnal kesehatan internasional melaporkan manfaat kelor untuk berbagai masalah kesehatan, mulai dari defisiensi vitamin, anemia, tekanan darah tinggi, hingga peradangan kronis. Para peneliti menemukan bahwa kandungan fitokimia di dalam kelor memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang kuat. Kombinasi sifat ini membuat kelor bukan hanya bermanfaat sebagai sumber nutrisi, tetapi juga sebagai pendukung dalam pencegahan penyakit degeneratif. Mengapa kelor disebut pohon 1000 manfaat? Kalau sahabat melihat kelor secara fisik, mungkin tidak ada yang istimewa.
Tingginya hanya sekitar 5-10 meter. Daunnya kecil-kecil dan berbentuk bulat lonjong. Bunganya berwarna putih kekuningan, dan buahnya panjang berbentuk seperti polong. Namun di balik bentuknya yang sederhana, setiap bagian kelor punya manfaat. Daun, kaya vitamin A, C, E, K, protein, kalsium, dan zat besi. Biji, menghasilkan minyak kelor, bean oil, yang jernih dan tahan lama, bagus untuk kesehatan kulit. Akar, digunakan secara tradisional untuk mengatasi masalah perut dan radang. Bunga, bisa diolah menjadi teh herbal yang harum dan menenangkan. Polong muda, dapat dimasak seperti sayur dan tinggi kandungan serat. Fakta menarik lainnya, kelor termasuk tanaman yang cepat tumbuh dan tahan banting. Ia bisa tetap hijau dan produktif meski di musim kemarau panjang, sehingga menjadi sumber makanan berkelanjutan yang sangat berharga. Kelor dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, kelor punya cerita unik. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelor sering ditanam di dekat rumah karena dipercaya bisa menangkal hal buruk, kepercayaan lokal, meski secara ilmiah manfaat utamanya tentu dari nutrisi. Di Nusa Tenggara Timur, kelor menjadi bagian penting dari pola makan harian, diolah menjadi sayur kelor yang gurih dan kaya gizi. Di Sulawesi, kelor sering dimasak dengan santan menjadi sayur kelor khas yang nikmat. Seiring berjalannya waktu, cara mengolah kelor juga makin beragam. Kini, selain direbus atau dimasak menjadi sayur, kelor juga diolah menjadi teh celup, kapsul, bubuk, bahkan dijadikan bahan tambahan dalam pembuatan biskuit sehat. Semua ini memudahkan kita untuk mengonsumsi kelor tanpa harus repot mencari daunnya setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan sejarah dan penyebarannya ini, kita bisa melihat bahwa kelor bukanlah tanaman baru yang sekadar sedang populer. Ia sudah menjadi bagian dari pengobatan tradisional dan kini mendapat dukungan dari penelitian modern. Kombinasi pengetahuan kuno dan ilmu kedokteran masa kini membuat kelor menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mendukung kesehatan kita, terutama di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membedah satu persatu kandungan gizi dalam daun kelor dan membandingkannya dengan sumber makanan lain. Dengan begitu, sahabat akan tahu alasan ilmiahnya mengapa kelor bisa memberikan begitu banyak manfaat bagi tubuh. Saya jamin, setelah mengetahui fakta ini, sahabat akan semakin termotivasi untuk mencoba mengonsumsinya secara rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal sejarah dan perjalanan panjang kelor di dunia pengobatan tradisional hingga modern, sekarang saatnya kita membongkar rahasia yang tersimpan di balik daun kecilnya. Rahasia itu adalah kandungan gizi yang membuat kelor dijuluki miracle tree atau pohon ajaib. Banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa dalam satu genggam daun kelor, terkandung nutrisi yang setara bahkan melampaui beberapa makanan populer yang sering kita banggakan. Kandungan vitamin yang melimpah. Daun kelor merupakan salah satu sumber vitamin alami paling lengkap yang bisa kita temui di sekitar kita. Vitamin A. Dalam 100 gram daun kelor segar, terdapat sekitar 6.780 mikrogram vitamin A. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan wortel yang terkenal sebagai sumber vitamin A. Bagi lansia, vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, terutama untuk mencegah degenerasi makula yang sering menyebabkan penurunan penglihatan seiring bertambahnya usia. Vitamin A juga membantu menjaga kelembapan kulit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mendukung fungsi organ-organ vital. Vitamin C. Kandungannya mencapai 220 mg per 100 gram daun segar. Jumlah ini setara dengan 7 kali lipat kandungan vitamin C dalam jeruk. Vitamin C sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh, membantu pembentukan kolagen, serta mempercepat penyembuhan luka. Untuk lansia, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E memiliki kandungan sekitar 16 mg per 100 gram. Vitamin E dikenal sebagai vitamin awet muda karena kemampuannya menjaga kesehatan kulit, meningkatkan elastisitas, dan melindungi sel dari penuaan dini. Bagi lansia, vitamin E membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung. Vitamin K. Daun kelor mengandung vitamin K dalam jumlah yang signifikan, penting untuk proses pembekuan darah yang normal. Vitamin ini juga berperan dalam menjaga kekuatan tulang, sehingga sangat bermanfaat bagi lansia yang rentan osteoporosis. Kekayaan mineral yang jarang ditemui bersamaan. Selain vitamin, kelor adalah gudang mineral yang dibutuhkan tubuh. Kalsium.
Kandungan kalsium daun kelor mencapai 440 mg per 100 gram daun segar. Angka ini 4 kali lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kalsium sangat penting untuk memperkuat tulang dan gigi, serta mencegah pengeroposan tulang pada lansia. Kalium. Terdapat sekitar 259 mg kalium per 100 gram daun kelor. Kalium membantu mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan mendukung fungsi otot serta saraf. Zat besi. Kandungannya mencapai 7 mg per 100 gram. Zat besi dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Anemia pada lansia bisa menyebabkan kelelahan kronis, pusing, dan penurunan daya konsentrasi. Magnesium. Tersedia dalam jumlah yang cukup tinggi di daun kelor. Magnesium membantu mengatur fungsi otot, mendukung kesehatan jantung, dan menjaga kestabilan gula darah. Sumber protein nabati berkualitas tinggi. Jarang sekali kita menemukan sayuran yang kaya protein, tetapi kelor adalah pengecualian. Dalam 100 gram daun kelor kering, terdapat sekitar 27 gram protein. Angka ini setara dengan konsumsi telur ayam, sehingga menjadi alternatif baik untuk lansia yang mengurangi konsumsi protein hewani. Protein pada kelor mengandung asam amino esensial lengkap seperti leusin, isoleusin, lisin, dan triptofan yang penting untuk regenerasi sel tubuh, pemeliharaan massa otot, kesehatan jaringan kulit dan organ. Kaya antioksidan alami. Daun kelor mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki sifat antioksidan kuat, di antaranya quercetin, melindungi pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Chlorogenic acid, membantu mengatur kadar gula darah setelah makan. Beta-karoten, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Bagi lansia, ini berarti perlindungan ekstra dari penuaan dini dan penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Pandangan dokter tentang kandungan gizi kelor. Banyak dokter gizi merekomendasikan kelor sebagai suplemen alami, terutama untuk lansia yang mengalami penurunan nafsu makan atau kesulitan mendapatkan asupan gizi lengkap setiap hari. Dokter menyebut kelor sebagai multivitamin alami, karena kandungannya hampir setara dengan suplemen sintetis, tetapi berasal langsung dari alam dan lebih mudah diserap tubuh. Menurut Dr. Rina Ayu, SPGK, spesialis gizi klinik, konsumsi kelor yang diolah dengan benar dapat membantu mengisi kekosongan nutrisi harian tanpa risiko overdosis vitamin, selama porsinya sesuai anjuran. Cara mengonsumsi agar gizi tetap terjaga. Kandungan vitamin dan mineral kelor sangat sensitif terhadap panas. Memasak terlalu lama dapat mengurangi sebagian nutrisinya, terutama vitamin C. Berikut tips dari dokter gizi. Rebus singkat. Masukkan daun kelor di akhir proses memasak sayur bening. Seduh seperti teh. Gunakan air panas. Biarkan 5-10 menit, lalu minum. Bubuk kelor bisa ditambahkan pada jus atau smoothie tanpa dipanaskan. Sekarang sahabat sudah tahu, di balik daun kelor yang kecil dan sederhana, tersimpan kekuatan gizi yang luar biasa. Kombinasi vitamin, mineral, protein, dan antioksidan membuatnya mampu memberi manfaat pada banyak bagian tubuh sekaligus. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat pertama yang sangat penting untuk lansia, yaitu bagaimana kelor membantu menjaga kesehatan mata dan kulit. Kita akan lihat bagaimana kandungan vitamin A, vitamin C, dan antioksidan bekerja melindungi penglihatan sekaligus memperlambat tanda-tanda penuaan. Manfaat kelor untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mengupas tuntas kandungan gizi daun kelor di bab sebelumnya, kini saatnya kita melihat bagaimana nutrisi-nutrisi tersebut bekerja nyata di dalam tubuh. Kita akan mulai dari dua manfaat besar yang sangat penting untuk lansia, menjaga kesehatan mata dan merawat kulit. Dua bagian tubuh ini seringkali mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seiring bertambahnya usia, tetapi kabar baiknya, kelor dapat menjadi salah satu senjata alami untuk memperlambat proses tersebut. Kelor untuk kesehatan mata. Masalah penglihatan seperti rabun dekat, rabun jauh, mata kering, hingga degenerasi makula sering dialami lansia. Penyebabnya bisa beragam. Penurunan elastisitas lensa mata, kerusakan retina akibat radikal bebas, atau kekurangan nutrisi penting seperti vitamin A. Daun kelor mengandung vitamin A dalam jumlah sangat tinggi, bahkan beberapa kali lipat dibandingkan wortel. Vitamin A sangat penting untuk memelihara kesehatan retina, membantu mata menyesuaikan diri dalam kondisi cahaya rendah, mencegah night blindness atau rabun senja. Selain itu,
Kelor kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan karotenoid yang berperan melindungi mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet, UV, dan cahaya biru, blue light. Lutein dan zeaxanthin bekerja seperti kacamata alami yang menyaring cahaya berbahaya sebelum mencapai retina. Menurut penjelasan Dr. Fajar Wibowo, SPM, spesialis mata, antioksidan karotenoid yang terkandung dalam kelor dapat membantu menurunkan risiko degenerasi makula terkait usia, AMD, yaitu penyebab utama kebutaan pada orang di atas 60 tahun. Ia menambahkan bahwa mengonsumsi kelor secara rutin, bersamaan dengan pola makan sehat, bisa memperlambat penurunan fungsi penglihatan. Studi ilmiah tentang kelor dan kesehatan mata. Penelitian yang dilakukan di India menemukan bahwa pemberian ekstrak daun kelor pada hewan percobaan mampu meningkatkan kadar vitamin A dalam darah dan melindungi sel-sel retina dari kerusakan oksidatif. Studi ini mendukung klaim bahwa kelor dapat menjadi sumber vitamin A alami yang efektif. Di Filipina, uji coba pada manusia menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor secara rutin selama 2 bulan dapat memperbaiki gejala mata kering dan meningkatkan ketajaman penglihatan pada lansia. Tips menggunakan kelor untuk mata. Bagi sahabat yang ingin memanfaatkan kelor untuk kesehatan mata, konsumsilah sayur bening kelor minimal 2-3 kali seminggu. Untuk menjaga vitamin A tetap utuh, masukkan daun kelor di akhir proses memasak. Alternatif lain, minum teh kelor atau menambahkan bubuk kelor ke jus sayuran. Kelor untuk kesehatan kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh dan menjadi garis pertahanan pertama terhadap polusi, bakteri, dan sinar matahari. Pada usia lanjut, kulit kehilangan elastisitas, menjadi lebih tipis, dan muncul kerutan. Faktor utama yang mempercepat proses ini adalah radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak kolagen dan elastin pada kulit. Daun kelor mengandung antioksidan kuat seperti vitamin C, penting untuk pembentukan kolagen, membuat kulit lebih kenyal dan cerah. Vitamin E, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi. Polifenol, memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Peran vitamin C dan kolagen. Vitamin C dalam kelor jumlahnya sangat tinggi, bahkan lebih banyak dari jeruk. Vitamin ini merupakan kunci pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Kekurangan kolagen membuat kulit mudah kendur dan berkerut. Dr. Lestari, SPKK, spesialis kulit, menjelaskan bahwa lansia yang mendapatkan cukup vitamin C dari makanan alami seperti kelor memiliki tekstur kulit yang lebih sehat, lebih lembab, dan lebih tahan terhadap kerusakan akibat paparan sinar matahari. Efek anti penuaan dari antioksidan. Antioksidan dalam kelor bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas sebelum mereka merusak sel-sel kulit. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa quercetin dan beta-karoten dalam kelor dapat mengurangi peradangan pada kulit dan membantu proses regenerasi sel. Manfaat kelor untuk kondisi kulit tertentu. Selain memperlambat penuaan, kelor juga bermanfaat untuk mengurangi jerawat. Sifat antimikroba kelor dapat melawan bakteri penyebab jerawat. Mengatasi kulit kering. Kandungan vitamin E membantu mempertahankan kelembapan kulit. Mengurangi bintik hitam. Vitamin C mencerahkan area kulit yang gelap akibat hiperpigmentasi. Cara pemakaian kelor untuk kulit. Kelor bisa digunakan dari dalam maupun luar. Dari dalam, minum teh kelor atau makan sayur kelor secara rutin. Dari luar, gunakan bubuk kelor yang dicampur dengan madu sebagai masker wajah alami. Biarkan 15 menit, lalu bilas dengan air hangat. Kisah nyata lansia yang merasakan manfaatnya. Bu Hartini, 65 tahun, dari Solo bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi sayur kelor 3 kali seminggu, matanya terasa lebih segar, tidak cepat lelah saat membaca, dan kulit wajahnya terasa lebih halus. Awalnya beliau mencoba karena anjuran tetangga, tapi setelah merasakan sendiri manfaatnya, Bu Hartini kini selalu menanam kelor di pekarangan rumah. Pesan penting dari dokter. Walaupun kelor memiliki manfaat luar biasa, konsumsi tetap harus dalam batas wajar. Terlalu banyak vitamin A bisa menyebabkan efek samping, terutama jika dikombinasikan dengan suplemen vitamin A dosis tinggi. Oleh karena itu, dokter menganjurkan konsumsi kelor maksimal segenggam daun segar per hari atau 1-2 sendok teh bubuk kelor untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana kelor dapat membantu menjaga penglihatan tetap tajam dan kulit tetap sehat di usia senja. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor untuk tulang dan sendi, dua bagian tubuh yang sering menjadi sumber keluhan pada lansia. Kita akan melihat bagaimana kalsium, magnesium, dan protein pada kelor dapat membantu mencegah osteoporosis dan meredakan nyeri sendi.
Kelor sebagai pendukung kesehatan tulang dan sendi. Sahabat channel Lansia Sehat, kalau kita bicara soal kesehatan di usia lanjut, salah satu keluhan yang paling sering terdengar adalah nyeri sendi dan tulang yang melemah. Banyak lansia yang mengeluh lututnya terasa nyeri saat naik tangga, pinggang cepat pegal saat berjalan jauh, atau tangan sulit digerakkan karena sendi terasa kaku. Kondisi ini wajar terjadi karena proses penuaan. Tapi kabar baiknya adalah proses tersebut bisa diperlambat dan bahkan sebagian keluhannya bisa dikurangi dengan pola makan yang tepat. Salah satu bahan alami yang dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan sendi adalah kelor. Kandungan mineralnya yang lengkap, khususnya kalsium, magnesium, fosfor, dan zat besi, ditambah dengan protein nabati berkualitas tinggi, menjadikan kelor teman baik untuk sistem rangka kita. Mengapa tulang dan sendi melemah di usia lanjut? Seiring bertambahnya usia, massa tulang akan berkurang secara alami. Proses ini disebut osteopenia, dan jika berlanjut bisa berkembang menjadi osteoporosis, suatu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Pada wanita, risiko ini meningkat drastis setelah menopause karena penurunan hormon estrogen yang berperan penting dalam mempertahankan kepadatan tulang. Selain itu, sendi kita juga mengalami penurunan fungsi. Cairan pelumah sendi, sinovial, berkurang, tulang rawan, kartilago, menipis, dan jaringan ikat di sekitar sendi menjadi kurang elastis. Inilah yang menyebabkan rasa kaku dan nyeri saat bergerak. Peran kalsium dalam kelor. Kelor kaya akan kalsium, dengan kandungan sekitar 440 mg per 100 gram daun segar lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kalsium adalah mineral utama yang menyusun tulang dan gigi. Kekurangan kalsium dapat mempercepat pengeroposan tulang. Menurut Dr. Ratna Dewi, SPGK, kalsium dari sumber nabati seperti kelor lebih mudah diserap tubuh karena tidak mengandung laktosa, sehingga aman untuk lansia yang intoleran terhadap susu. Magnesium dan fosfor, pasangan penting kalsium. Banyak orang fokus pada kalsium, padahal magnesium dan fosfor juga sangat penting. Magnesium membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, sedangkan fosfor membentuk kristal hidroksiapatit yang memberi kekuatan pada struktur tulang. Kelor memiliki ketiga mineral ini dalam jumlah seimbang. Itulah sebabnya, konsumsi kelor bukan hanya menambah kalsium, tetapi juga membantu tubuh memanfaatkannya secara optimal. Protein nabati untuk memperkuat struktur tulang. Selain mineral, tulang juga tersusun dari kolagen yang merupakan jenis protein. Kekurangan protein dapat membuat tulang rapuh meskipun kadar kalsium tinggi. Daun kelor mengandung 9,4 gram protein per 100 gram segar, atau 27 gram per 100 gram kering, yang membantu membentuk jaringan kolagen pada tulang dan sendi. Kelor dan kesehatan sendi. Untuk sendi, kelor memberikan manfaat melalui sifat antiinflamasi dan kandungan omega-3 alami dalam jumlah kecil yang membantu mengurangi peradangan. Senyawa aktif seperti quercetin dan isothiocyanate dapat meredakan pembengkakan pada sendi, terutama pada penderita osteoartritis. Penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor pada pasien dengan keluhan nyeri sendi mampu menurunkan rasa sakit dan meningkatkan fleksibilitas gerakan dalam 8 minggu. Kisah nyata dari sahabat lansia. Pak Surya, 70 tahun, dari Yogyakarta pernah mengalami nyeri lutut kronis akibat osteoartritis. Setelah mencoba terapi obat dari dokter dan tetap merasakan nyeri, ia mulai mengonsumsi bubuk kelor setiap pagi bersama air hangat. Dalam waktu 3 bulan, ia merasakan nyerinya berkurang dan bisa kembali bersepeda santai di pagi hari. Menurutnya, rahasianya adalah konsumsi kelor yang konsisten serta tetap melakukan peregangan setiap hari. Cara konsumsi kelor untuk tulang dan sendi. Sayur bening kelor, rebus air. Masukkan bumbu sederhana, lalu tambahkan daun kelor di akhir agar nutrisinya tidak hilang. Teh kelor, seduh bubuk kelor dengan air panas dan minum setiap pagi. Bubuk kelor dalam smoothie. Campurkan bubuk kelor ke dalam jus buah atau smoothie sayuran. Konsumsi 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan manfaat, asalkan diimbangi dengan asupan protein lain, olahraga ringan, dan paparan sinar matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D. Pesan dari dokter. Dokter menyarankan agar lansia tidak hanya bergantung pada kelor untuk kesehatan tulang dan sendi. Kelor sebaiknya menjadi bagian dari pola makan seimbang yang juga mencakup sumber vitamin D, protein hewani, dan lemak sehat. Hindari konsumsi kelor secara berlebihan, terutama bagi penderita gangguan ginjal, karena kandungan kaliumnya cukup tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, tulang dan sendi yang kuat akan membuat kita tetap aktif, bergerak bebas, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Kelor memberikan dukungan nutrisi yang signifikan untuk hal ini.
Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kelor berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah, dua aspek penting yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran di usia lanjut. Manfaat kelor untuk kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Sahabat channel Lansia Sehat, kalau kita bicara tentang kesehatan di usia lanjut, jantung adalah organ yang harus mendapat perhatian utama. Jantung bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari, memompa darah ke seluruh tubuh agar setiap sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Seiring bertambahnya usia, fungsi jantung dan elastisitas pembuluh darah mulai menurun. Akibatnya, risiko penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, dan serangan jantung meningkat. Kabar baiknya, beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa kelor memiliki komposisi nutrisi dan senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan jantung sekaligus melancarkan sirkulasi darah. Untuk para lansia, ini adalah kabar yang sangat penting, karena menjaga jantung tetap sehat berarti menjaga kualitas hidup tetap prima. Masalah kesehatan jantung yang sering dialami lansia. Beberapa masalah umum yang sering dihadapi para lansia terkait jantung dan pembuluh darah antara lain. Hipertensi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan memicu stroke. Aterosklerosis. Penumpukan plak kolesterol di dinding arteri yang mempersempit aliran darah. Penyakit jantung koroner. Akibat suplai darah ke otot jantung berkurang. Gagal jantung, ketidakmampuan jantung memompa darah secara efektif. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari pola makan tinggi, lemak jenuh, kurang aktivitas fisik, stres kronis, hingga riwayat penyakit dalam keluarga. Kelor dan penurunan kolesterol jahat, LDL. Salah satu faktor risiko terbesar penyakit jantung adalah tingginya kadar kolesterol LDL dalam darah. LDL yang berlebihan akan menempel pada dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan menghambat aliran darah. Daun kelor mengandung fitosterol, yaitu senyawa nabati yang strukturnya mirip kolesterol, sehingga mampu bersaing dengan kolesterol dalam penyerapan di usus. Akibatnya, jumlah kolesterol yang masuk ke aliran darah berkurang. Studi di Pakistan menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun kelor selama 12 minggu pada penderita hiperkolesterolemia, kolesterol tinggi, mampu menurunkan kadar LDL hingga 14% dan meningkatkan HDL, kolesterol baik, secara signifikan. Pengaruh kelor terhadap tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah pembunuh diam-diam bagi banyak lansia. Kelor mengandung kalium dalam jumlah tinggi, yaitu sekitar 259 mg per 100 gram daun segar. Kalium berfungsi menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, kelor juga kaya polifenol dan quercetin, yang dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan mengurangi peradangan pada dinding arteri. Hal ini membuat aliran darah menjadi lebih lancar dan mengurangi beban kerja jantung. Mencegah pembekuan darah yang berlebihan. Kelor mengandung vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Meski vitamin K dibutuhkan untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka, jumlah yang seimbang juga membantu mencegah pembentukan bekuan darah yang berlebihan di dalam pembuluh. Bekuan darah yang tidak diinginkan dapat memicu serangan jantung atau stroke. Efek antioksidan dalam perlindungan jantung. Radikal bebas dapat merusak sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah. Antioksidan dalam kelor seperti vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten bekerja sebagai pelindung alami yang mencegah oksidasi kolesterol LDL. Kolesterol yang teroksidasi adalah pemicu utama aterosklerosis. Penelitian di India menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi, setara dengan beberapa obat antioksidan sintetis, namun tanpa efek samping signifikan. Testimoni lansia yang merasakan manfaatnya. Pak Hadi, 68 tahun, dari Surabaya pernah divonis memiliki tekanan darah 160/100 mmHg. Setelah rutin mengonsumsi sayur kelor 2 kali seminggu dan teh kelor setiap pagi, ia melihat tekanan darahnya turun menjadi 130/85 mmHg dalam waktu 3 bulan. Menurutnya, perubahan ini juga didukung oleh pengurangan garam dalam makanan dan rutin jalan kaki pagi. Cara konsumsi kelor untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi jantung dan sirkulasi darah, dokter menyarankan sayur bening kelor, masukkan daun kelor di akhir proses memasak. Teh kelor, seduh 1 sendok teh bubuk kelor dengan air panas, minum 1-2 kali sehari. Bubuk kelor di smoothie, campurkan bubuk kelor dengan buah rendah gula seperti apel atau pir. Peringatan bagi penderita penyakit jantung. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya warfarin, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kelor dalam jumlah banyak,
karena kandungan vitamin K bisa mempengaruhi efektivitas obat tersebut. Pesan dokter. Dr. Ahmad Fadli, SPJP, spesialis jantung, menyarankan agar konsumsi kelor dipadukan dengan gaya hidup sehat lainnya, mengurangi lemak jenuh, rutin berolahraga, dan mengelola stres. Menurut beliau, kelor bisa menjadi pendukung alami yang membantu mengoptimalkan kesehatan jantung, tetapi tidak menggantikan pengobatan medis yang sedang dijalani. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan kandungan kalium, fitosterol, antioksidan, dan vitamin yang lengkap, kelor memang layak disebut sebagai sahabat jantung sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor untuk mengontrol gula darah dan mencegah diabetes, penyakit yang juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan jantung. Kelor untuk mengontrol gula darah dan mencegah diabetes. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, salah satu masalah kesehatan yang paling sering menjadi kekhawatiran adalah diabetes mellitus atau penyakit gula. Banyak sekali lansia yang harus rutin memeriksa kadar gula darah, membatasi makanan manis, dan bahkan mengonsumsi obat atau suntikan insulin setiap hari. Diabetes bukan hanya membuat kadar gula darah tinggi, tetapi juga memicu komplikasi serius seperti kerusakan mata, gangguan ginjal, masalah saraf, hingga penyakit jantung. Kabar baiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelor memiliki kandungan senyawa alami yang membantu menstabilkan gula darah dan mengurangi risiko terjadinya diabetes, terutama tipe 2 yang umum terjadi pada orang dewasa dan lansia. Untuk sahabat yang sudah memiliki diabetes, kelor juga dapat menjadi pendukung alami yang membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali, asalkan digunakan dengan cara yang benar dan sesuai anjuran dokter. Mengapa gula darah naik di usia lanjut? Ada beberapa alasan mengapa banyak orang mengalami peningkatan gula darah seiring bertambahnya usia. Penurunan sensitivitas insulin. Sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, hormon yang mengatur penyerapan gula ke dalam sel. Penurunan fungsi pankreas. Produksi insulin berkurang. Kurang aktivitas fisik. Otot jarang digunakan sehingga gula darah tidak banyak terbakar sebagai energi. Pola makan tinggi karbohidrat sederhana. Terlalu sering mengonsumsi makanan manis atau bertepung putih. Kenaikan berat badan. Lemak berlebih, terutama di perut, memperburuk resistensi insulin. Kandungan kelor yang membantu mengontrol gula darah. Daun kelor mengandung beberapa senyawa bioaktif yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Isotiocanates. Senyawa ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme gula dalam tubuh. Asam klorogenat, chlorogenic acid. Zat ini memperlambat penyerapan gula di usus dan membantu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan, postprandial glukose. Serat larut. Serat larut dalam kelor memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat lebih lambat. Antioksidan. Antioksidan seperti quercetin dan vitamin C membantu melindungi pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga produksi insulin tetap optimal. Penelitian tentang kelor dan diabetes. Beberapa studi medis memberikan bukti kuat tentang peran kelor dalam mengontrol gula darah. Studi di India, 2014. Penelitian pada wanita penderita diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa konsumsi 7 gram bubuk daun kelor setiap hari selama 3 bulan dapat menurunkan kadar gula darah puasa sebesar 13,5%. Studi di Ethiopia, 2018. Pemberian ekstrak daun kelor pada penderita prediabetes mampu menurunkan gula darah puasa dan meningkatkan kadar insulin. Studi pada hewan. Tikus yang diberi diet tinggi gula dan lemak lalu diberi ekstrak daun kelor menunjukkan peningkatan sensitivitas insulin dan penurunan kadar gula darah secara signifikan. Kelor untuk lansia dengan diabetes. Bagi lansia yang sudah menderita diabetes, kelor bisa menjadi tambahan alami untuk mendukung terapi medis. Manfaatnya antara lain: menurunkan lonjakan gula darah setelah makan, memperbaiki profil lipid, kolesterol dan trigliserida, melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kadar gula tinggi. Namun, kelor tidak boleh dianggap sebagai pengganti obat diabetes. Tetap diperlukan pengawasan dokter dan pemeriksaan rutin gula darah. Cara mengonsumsi kelor untuk mengontrol gula darah. Bubuk kelor dalam air hangat. Seduh 1 sendok teh bubuk kelor dengan air hangat. Minum pagi hari sebelum sarapan. Sayur kelor. Konsumsi sayur bening kelor tanpa tambahan santan atau gula 2-3 kali seminggu. Teh kelor tanpa gula. Seduh daun kelor kering atau bubuk kelor dengan air panas. Biarkan 5-10 menit. Minum setelah makan. Peringatan untuk penggunaan pada diabetes.
Jika sahabat sedang mengonsumsi obat penurun gula darah atau insulin, perhatikan kemungkinan hipoglikemia, gula darah terlalu rendah. Selalu ukur gula darah secara rutin untuk memastikan tidak terjadi penurunan berlebihan. Konsultasikan dengan dokter sebelum memulai konsumsi kelor secara rutin. Testimoni sahabat lansia. Ibu Ratmini, 62 tahun, dari Semarang menceritakan bahwa ia mulai rutin minum teh kelor setiap pagi setelah mendapat saran dari temannya. Ia memiliki riwayat diabetes tipe 2 selama 5 tahun dan biasanya gula darahnya sulit turun di bawah 150 mg/dl. Setelah 2 bulan rutin minum teh kelor, gula darah puasanya stabil di angka 121/30 mg/dl. Meski tetap minum obat dari dokter, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan jarang merasa haus berlebihan seperti dulu. Kelor sebagai pencegah diabetes. Bagi sahabat yang belum terkena diabetes, kelor bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk mencegah penyakit ini. Mengonsumsi kelor secara teratur membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan makanan tinggi karbohidrat. Pesan dari dokter. Dr. Yuliana, SPPD Kemp, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, mengatakan bahwa kelor adalah salah satu sumber fitonutrien yang potensial untuk membantu mengontrol gula darah. Namun, ia menekankan bahwa hasil terbaik akan diperoleh jika kelor dikombinasikan dengan pola makan rendah gula, olahraga teratur, dan pemeriksaan rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana kelor bekerja membantu mengontrol gula darah, baik untuk penderita diabetes maupun sebagai langkah pencegahan. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran kelor sebagai penguat sistem kekebalan tubuh manfaat yang tak kalah penting, terutama di usia lanjut di mana daya tahan tubuh mulai menurun. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan bersama melalui 8 bab penuh informasi, mulai dari sejarah kelor, kandungan gizinya, hingga manfaat spesifiknya untuk berbagai aspek kesehatan. Di bab terakhir ini, saya ingin mengajak sahabat untuk mengingat kembali 12 manfaat kelor yang sudah kita pelajari bersama. Dengan mengulang dan merangkumnya, sahabat akan lebih mudah mengingatnya dan termotivasi untuk mulai mengonsumsi kelor secara rutin. Rangkuman 12 manfaat kelor untuk kesehatan lansia menurut dokter. Berikut daftar lengkap yang sudah kita bahas. Menjaga kesehatan mata. Kaya vitamin A, lutein, dan zeaxanthin yang melindungi retina. Membantu mencegah rabun senja dan degenerasi makula. Merawat kesehatan kulit. Vitamin C dan E menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. Antioksidan melawan radikal bebas yang mempercepat penuaan. Menguatkan tulang. Kalsium tinggi, ditambah magnesium dan fosfor, mencegah osteoporosis. Protein membantu pembentukan kolagen tulang. Menyehatkan sendi. Sifat antiinflamasi membantu mengurangi nyeri dan kaku sendi. Mendukung produksi cairan pelumas sendi. Menjaga kesehatan jantung. Menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan HDL. Kalium membantu mengontrol tekanan darah. Melancarkan sirkulasi darah. Antioksidan mencegah kerusakan dinding pembuluh darah. Vitamin K menjaga keseimbangan proses pembekuan darah. Mengontrol gula darah. Isotiocanates dan asam klorogenat menstabilkan kadar gula. Serat larut memperlambat penyerapan glukosa. Mencegah dan mengatasi anemia. Zat besi tinggi membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kombinasi vitamin A, C, dan antioksidan memperkuat sel imun, melindungi tubuh dari infeksi dan mempercepat pemulihan, membantu detoksifikasi tubuh. Senyawa alami membantu hati memproses racun. Serat membersihkan saluran pencernaan, mendukung kesehatan pencernaan. Serat mencegah sembelit. Sifat antimikroba membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat, meningkatkan energi dan vitalitas. Protein, zat besi, dan vitamin B kompleks membantu metabolisme energi. Antioksidan mengurangi rasa lelah akibat stres oksidatif. Mengapa kelor efektif untuk lansia? Kelor disebut sebagai multivitamin alami karena kandungan nutrisinya sangat lengkap. Bedanya dengan suplemen pabrik adalah kelor memberikan nutrisi utuh dari alam yang disertai senyawa pendukung seperti fitokimia, enzim, dan serat alami yang membantu penyerapan. Bagi lansia, keunggulan kelor adalah mudah didapat, bisa ditanam di pekarangan atau dibeli di pasar. Fleksibel cara konsumsinya, bisa dimasak, diseduh, atau dijadikan bubuk. Ramah untuk pencernaan,
Cocok untuk mereka yang sensitif terhadap suplemen sintetis. Cara memulai konsumsi kelor. Bagi sahabat yang belum pernah mencoba kelor, mulailah dari jumlah kecil agar tubuh terbiasa. Sayur bening kelor, konsumsi 2-3 kali seminggu. Teh kelor, seduh bubuk atau daun kering, minum pagi atau sore. Bubuk kelor, tambahkan 1 sendok teh ke smoothie atau jus buah. Tips aman mengonsumsi kelor. Jangan berlebihan. Cukup 1-2 genggam daun segar per hari atau 1-2 sendok teh bubuk kelor. Jika memiliki penyakit kronis atau sedang minum obat rutin, terutama obat pengencer darah atau penurun gula, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Simpan bubuk kelor di tempat kering dan tertutup rapat agar nutrisinya tidak rusak. Kisah inspiratif dari sahabat lansia. Banyak sahabat yang sudah mencoba kelor dan merasakan manfaatnya. Salah satunya Pak Rahman, 72 tahun, dari Bogor. Beliau mulai rutin minum teh kelor setiap pagi sejak 2022. Hasilnya, daya tahan tubuhnya membaik, jarang flu, tekanan darah stabil, dan ia merasa lebih bertenaga untuk berkebun setiap hari. Menurut beliau, kuncinya adalah konsistensi dan mengombinasikan kelor dengan pola makan sehat serta olahraga ringan. Sahabatku, kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga setiap hari. Tidak ada satu makanan atau tanaman yang bisa menjadi solusi tunggal untuk semua masalah. Tapi dengan mengombinasikan pola hidup sehat, doa, dan pilihan pangan yang tepat seperti kelor, kita bisa memperpanjang masa sehat di usia senja. Ingatlah, kita bukan hanya ingin hidup panjang, tapi juga ingin hidup dengan kualitas terbaik, bisa bergerak tanpa nyeri, melihat dunia dengan jelas, tersenyum dengan kulit yang sehat, dan menikmati hari-hari dengan energi penuh. Kelor bisa menjadi salah satu sahabat terbaik kita dalam perjalanan ini. Mulailah dari langkah kecil. Tanam kelor di pekarangan, atau beli daun segarnya di pasar. Cobalah masak sayur bening kelor minggu ini. Rasakan manfaatnya. Dan jika cocok, buatlah kelor menjadi bagian dari pola makan rutin. Bagikan pengalaman sahabat di kolom komentar, agar semakin banyak lansia yang terinspirasi untuk hidup sehat. Terima kasih untuk setiap sahabat channel Lansia Sehat yang telah menyimak seri pembahasan 12 manfaat kelor untuk kesehatan menurut dokter dari bab 1 hingga bab 9 ini. Kehadiran dan partisipasi sahabat dalam kolom komentar adalah semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan untuk sahabat semua. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.